Pemilu 2024 itu punya 3 lampu sorot. Lampu sorot yang pertama itu menyorot ke Jokowi, Presiden Jokowi. Lampu sorot yang kedua, penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dengan proses dan hasil yang semestinya terbaik, yang demokratis, yang jujur dan adil. Dan yang ketiga, kontestan pemilu. Di lampu sorot yang pertama, yang kita temukan adalah presiden yang melanggar konstitusi. Presiden yang melanggar sejumlah undang-undang. Semakin lama saya mengakses informasi lewat YouTube terutama, semakin banyak orang yang berkeahlian menggambarkan dari perspektif mereka apa yang disebut sebagai pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi, pelanggaran sejumlah undang-undang oleh Presiden Jokowi. Sebagai warga negara, saya beranggapan sama dengan mereka itu. Menurut saya, salah satu bagian yang sangat penting dari pemilu 2024 adalah Presiden telah melakukan pelanggaran konstitusi, Presiden telah melakukan pelanggaran sejumlah undang-undang. Dan tidak boleh dibiarkan. Pembiaran terhadap itu adalah dosa sejarah setiap orang di Indonesia. Pembiaran pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh Presiden tidak boleh dilakukan. Apapun hasilnya. Bahwa perjuangan untuk menuntut agar ini diadili, ini diperkarakan sampai tuntas, kemudian ujungnya bisa ada pihak yang kalah dan menang secara politik, itu urusan yang lain. Dan perjuangan kita belum sama sekali selesai. Presiden yang dalam istilah sehari-hari melakukan cawe-cawe yang bablas, sebetulnya sumbernya adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan sejumlah undang-undang. Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai warga negara, posisi saya tidak berubah dari semenjak akhir tahun lalu. Menurut saya, Presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian dari pemilu 2024. Jika tidak, Bapak Ibu dan teman-teman, maka semua presiden yang lain dengan sangat mudah mencontoh ini sebagai template. Ternyata jadi presiden di Indonesia itu enak. Konstitusi sudah menjamin kekuasaan yang sangat besar. Yang bersangkutan mengendalikan resources hampir tanpa batas. Punya daya kendali terhadap aparatur yang bisa dimanfaatkan kapanpun secara optimal dengan dampak yang luar biasa dan bahkan serta-merta. Dan ternyata dibiarkan ketika melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang, maka yang saya bilang tadi, semua presiden akan mencontoh ini sebagai template. Maka menurut saya, bukan saja kita akan kembali ke sebelum reformasi 98, bahkan dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Harto dalam beberapa hal. Termasuk misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan kepada satu keluarga yang di backup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat. Mulai dari putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan kelak kalau tidak dilawan sampai ke Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan, mungkin gubernur Jakarta yang dipilih presiden adalah keluarga itu juga. Dan aglomerasi, yaitu kawasan ekonomi, bisnis, dan industri yang menyatukan Jabodetabek, dipimpin oleh Dewan Pengelola Aglomerasi, yang ketuanya ex officio adalah wakil presiden, yang kalau ini tidak dilawan, keluarga itu juga. Maka menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Dengan segala resikonya sebagai warga negara, kita harus bersikap. Dan sebagai warga negara, sikap saya sekali lagi tidak berubah. Bahwa presiden telah melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang dan karena itu harus dimakzulkan. Dampak langsung dari pelanggaran konstitusi dan undang-undang itu adalah cacat dalam proses dan hasil pemilu 2024 pada berbagai lini.
Kita punya penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang bombroknya ampun-ampunan. Kita harus jujur katakan itu. Bahasa yang terlalu melemah lembutkan, berpura-pura, eufemisme sudah tidak diperlukan hari-hari ini. Kita nggak bisa bilang Presiden kurang bertanggung jawab, nggak bisa itu, terlalu lemah lembut untuk Jokowi. Presiden melanggar konstitusi dan undang-undang. Jadi dengan demikian, masuk akal agenda jangka pendeknya adalah menghentikan kebrutalan pemilu, kebobrokan pemilu, kerusakan pemilu, dan lain-lain 2024 dengan segala konsekuensinya. Mari kita terlibat di dalamnya, tidak menjadi penonton karena kita bukan penonton. Dan dengan cara itu, mari kita selamatkan Indonesia, kita selamatkan demokrasi dengan cara memenangkan Indonesia. Dan kita kalahkan keluarga itu. Rasanya dosa besar, dosa sejarah yang sangat besar kalau akhirnya yang menang keluarga itu dan kita yang berjuang untuk Indonesia yang harus kalah. Kita akan amat sangat menyesal dalam waktu yang panjang jika itu terjadi. Supaya kita tidak menyesal, jangan jadi penonton, mari bergerak bersama-sama.